Pemirsa, sejumlah politikus PDI Perjuangan menggulirkan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan proses pemilu 2024. Gayung pun bersambut partai yang berada di Koalisi Perubahan menyatakan kesiapannya untuk mendukung hak angket. Lalu kapan hak angket akan terrealisasi? Karena publik sangat ingin tahu mengapa pemilu kali ini penuh kekacauan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Mempercepat hak angket bersama saya Zilvia Iskandar. Mempercepat hak angket. Sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan jalan untuk memperkuat sistem demokrasi, termasuk peran Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satu fungsinya adalah pengawasan. Usulan hak angket yang digulirkan sejumlah politisi PDI Perjuangan untuk menguak dugaan kecurangan pemilu 2024 adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif itu. Gayung bersambut, usulan hak angket itu mendapat dukungan Koalisi Perubahan, koalisi yang dimotori Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap merapatkan barisan untuk mendukung usulan tersebut. Apalagi hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR sehingga Nasdem, PKB, dan PKS mendukung usulan tersebut. Namun demikian, Koalisi Perubahan masih menunggu langkah-langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan. Alhasil, tak ada alasan partai yang dinahkodai Megawati Soekarno Putri itu untuk berlama-lama memutuskan hak angket. Pasalnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku sudah mengantongi seabrek bukti adanya ketidakberesan pemilu 2024. Jika partai yang mendukung Paslon 03 bergabung dengan partai Paslon 01, suaranya sudah lebih dari cukup untuk mengeksekusi usulan hak angket. Total pendukung hak angket dari gabungan partai yang berlabuh di 01 dan 03 sebanyak 314 kursi. Jumlah itu sudah mencapai 54% lebih atau lebih dari separuh. Jumlah kursi pendukung 01 dan 03 di Senayan jelas sangat melampaui ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang hanya membutuhkan pengusul 25 anggota DPR. Hak angket adalah upaya untuk membuat terang benderang dugaan kecurangan pesta demokrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Semua jalan harus ditempuh untuk menguak misteri dugaan kecurangan dalam pemilu yang dianggap terburuk selama era reformasi, baik ke Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan hak angket DPR RI. Dugaan kecurangan pemilu jangan menguap begitu saja tersapu angin karena akan menjadi noda hitam sejarah pesta demokrasi. Hak angket memang tidak akan mengubah hasil pemilu yang sejauh ini dikuasai Paslon 02 sebanyak 58,84% berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum. Namun, berbagai dugaan kecurangan yang terjadi yang bersifat TSM harus dibuka kepada publik. Siapa pelakunya, apa motifnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai proses anak bangsanya. Jika bangsa ini hanya menghargai hasil, maka bangsa ini akan doyan pada jalan pintas, tak peduli menabrak etika dan hukum. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi harus menghargai proses yang mematuhi etika dan hukum. Pemilu bukan tujuan. Pemilu alat untuk mewujudkan negara demokrasi yang menjadi jalan terwujudnya kemakmuran. Siapapun tak boleh menghalang-halangi hak angket. Pasalnya, semua pihak yang dipanggil berhak menyampaikan apa saja sesuai bukti yang dimiliki. Justru melalui hak angket, kedua pihak yang pro dan kontra terkait dugaan kecurangan pemilu bisa bertemu dalam sidang hak angket yang berlangsung secara terbuka. Itulah jalan peradaban.
Mempercepat hak angket itulah topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Gaudens Yuswardi. Selamat malam, Bang Gaudens. Selamat malam. Baik, Bang Gaudens, mempercepat hak angket. Sampai hari ini sang inisiator dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kita belum melihat lagi suara-suara yang tegas dari PDI Perjuangan tentang usulan hak angket ini. Perlukah kita utamakan mendengar suara dari PDI Perjuangan dulu, Bang Gaudens? Ya, untuk apakah dipercepat atau tidak dipercepat, tunggulah pada tanggal 5 Maret ya. Karena 5 Maret itu pembukaan masa sidang DPR. Kalaupun sekarang kasakusuk belum bisa direalisasikan, belum bisa menjadi atau dibawa ke DPR. Karena itu tunggu sampai tanggal 5 Maret tentang itu. Tapi terkait hak angket itu sendiri, ini kan hak yang sudah berusia 70 tahun ya, hak angket itu sejak Presiden Soekarno pada 9 Februari 1954 mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penggunaan hak angket. Dengan demikian hak angket itu bukan hal baru sebetulnya. Kemudian di dalam Undang-Undang 17 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang disebut MD3 itu tegas sekali dikatakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Ya. Mengapa ada hak angket? Tugas DPR itu kan melakukan pengawasan, melakukan pengesahan undang-undang dan juga terkait dengan anggaran. Untuk melakukan pengawasan itu, DPR dibekali dengan 3 hak istimewanya. Yang pertama itu interpelasi, hak untuk meminta keterangan. Yang kedua itu hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan. Dan yang ketiga itu hak menyatakan pendapat. Angket bisa menjadi ditingkatkan statusnya menjadi menyatakan pendapat dan menyatakan pendapat itu akan berbunyi presiden melanggar atau tidak melanggar. Gitu. Oke, hak angket memang bukan hal yang baru, tapi khusus untuk hak angket yang terkait kecurangan pemilu tampaknya ini belum pernah terjadi, Bang Gaudens. Dan apakah memang ada urgensinya? Karena menurut anggota baru dari Koalisi Indonesia Maju dan juga anggota baru dari Kabinet Pemerintahan Jokowi saat ini, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat, itu tidak ada urgensinya. Coba kita simak dulu pernyataan selengkapnya. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02, Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Menggulirkan hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu. Apa urgensinya, Bang? Ya tentu kita bisa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 tahun 2017. Putusan MK itu terkait dengan hak angket DPR untuk KPK. Di sana dikatakan bahwa hak angket itu tidak semata-mata untuk pemakzulan presiden, tetapi hak angket itu bisa dipakai untuk mengevaluasi hal-hal yang dikaitkan dengan objek hak angket itu, atau dengan kata lain hak angket itu bisa dipakai oleh pemerintah karena sifatnya mengikat untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pemilu ke depannya. Jangan sampai setiap kali pemilu itu selalu ada kecurangan. Jadi apakah ada urgensinya atau tidak? Tentu kita katakan urgensinya jelas, sangat jelas urgensinya. Urgensinya itu bagaimana kemurnian suara rakyat itu yang disampaikan di TPS itu bisa dikonversikan di dalam penghitungan suara. Itu sih urgensinya. Iya, banyak masyarakat yang belum paham. Kenapa kita kasakusuk ingin menggulirkan hak angket, Bang? Memangnya hak angket itu bisa apa? Bisa sampai mengubah hasil pemilu kah? Itu yang paling banyak ditanyakan. Ya, kalau terkait perselisihan suara itu kan dibawanya ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan yang membawa itu adalah mereka yang berkompetisi di dalam pemilu. Itu berarti para calon presiden dan wakil presiden itu yang berhak untuk memajukan itu di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu menurut Undang-Undang 14
tahun 2014, Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MD3 itu, hak penyelidikan itu ada di DPR. Menyelidiki apa? Menyelidiki pelanggaran undang-undang, juga pelanggaran yang terkait dengan hal-hal strategis. Undang-undang pemilu tentunya di sini. Nah, siapa yang diselidiki? Kalau kita melihat konstruksi, bisa presiden diselidiki karena presiden itu penanggung jawab pemilu, bisa KPU, bisa Bawaslu, bisa DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu, karena mereka sebagai penyelenggara pemilu, ya bisa dua-duanya, penanggung jawab dan penyelenggara sekaligus, bisa diselidiki. Atau dengan kata lain, di dalam penggunaan hak angket, DPR tidak dibatasi sama sekali untuk menyelidiki siapa saja yang terkait dengan pemilu itu. Oke, jadi bisa sampai termasuk presiden ya? Ya, sebagai penanggung jawab pemilu tentunya. Apalagi sepanjang proses pemilu ini nama Presiden Jokowi, cawe-cawenya Presiden Jokowi itu selalu disebut-sebut, Bang. Jadi apakah Presiden justru yang akan menjadi subjek utama yang akan diselidiki? Ya, tentu bagus juga kalau Presiden menjadi subjek, sehingga ada kesempatan bagi Presiden, ada forum untuk membela dirinya. Kalau tidak membela diri kan tentu tidak ada kesempatan bagi Presiden untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya hak angket ini agar masyarakat tahu dan percaya bahwa pemerintahan yang terpilih itu bukan hasil kecurangan. Dan ini terkait dengan trust rakyat kepada pemimpinnya. Oke, berarti intinya hak angket itu tidak bisa mengubah hasil pemilu, tapi rekomendasi hak angket nanti bisa dipakai oleh MK untuk menjadi bahan pertimbangannya nanti. Ya, tergantung bagaimana putusan rumusan putusan dari hak angket itu. Karena hak angket itu hak DPR yang wajib dilaksanakan oleh siapapun di Republik ini, termasuk MK itu wajib melaksanakan itu gitu. Baik, Bang Gaudens, nanti kita akan tindak lanjuti lagi percakapan kita pada malam hari ini karena ada respons juga katanya dari Presiden Jokowi terkait dengan rencana menggulirkan hak angket sesaat lagi. Pemerintah bisa ditanyain soal sikapnya di pemilu nanti, kewenangan Oh di itu pemilu lihat aja, dilihat aja perkembangannya ya. Mana presiden mau terganggu? Biasa aja lah presiden itu. Mana ada presiden pernah terganggu? Santai aja itu. Pemilu aja digitu-gituin, diceritain macam-macam, dituduh, santai aja. Dulu kan juga dibilangin bansos segala macam. Mana pernah Pak Presiden itu memberikan bansos untuk diarahkan memilih salah satu pasangan capres atau pasangan partai? Mana ada? Nggak ada kan? Dibilang presiden akan mengintervensi pemilu, mana ada? Buktinya sampai sekarang, mohon maaf, partai PSI juga masih dalam proses perhitungan kan? Jadi nggak bisa. Ini hanya karena persoalan persepsi-persepsi, halusinasi dari orang-orang yang mohon maaf tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses demokrasi yang sudah berjalan. Ya. Tadi dibahas batas beras sampai akhir. Upaya menggulirkan hak angket adalah halusinasi dari orang-orang yang tidak menghargai proses demokrasi. Bagaimana itu, Bang Gaudens? Ya, tentu supaya tidak dibilang halusinasi itu harus dianggap juga angket itu bagian dari proses demokrasi itu sendiri. Karena itu hak konstitusional yang atur di dalam Undang-Undang 45, juga di dalam Undang-Undang 17 2014 tentang MD3, diberikan hak itu untuk. Kalau itu halusinasi, untuk apa diberikan hak kepada DPR untuk menggunakan hak angket gitu kan? Nah, apakah angket itu berujung pada pemaksulan? Ya. Kalau kita membaca secara jernih, Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 7 ya, itu kan di sana itu ada proses panjang terkait dengan angket. Kalau misalnya angket itu ditemukan kecurangan, DPR bisa menaikkan itu kepada hak menyatakan pendapat. Kalau di dalam keputusan hak menyatakan pendapat itu Presiden bersalah, itu juga masih harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Setelah Mahkamah Konstitusi membenarkan apa yang dikatakan oleh DPR, baru dibawa ke sidang MPR. Jadi prosesnya memang panjang. Karena itu kalau tidak bersalah ya tidak perlu takut dengan dengan hak angket, karena itu hak konstitusional. Tidak bisa juga dikatakan bahwa itu sebuah halusinasi. Jangan sampai kita yang berbicara tentang itu yang justru berhalusinasi. Ada dugaan bahwa saat ini sudah ada upaya untuk mencegah digulirkannya hak angket. Nah, Bang Gaudens, menurut Bang Gaudens, orang-orang yang ingin mencegah supaya hak angket itu tidak jadi bergulir, itu karena apa ya? Ya, itu kan proses politik ya. Menurut saya itu proses yang wajar.
membiarkan atau menjegal hak angket itu bagian dari proses politik itu sendiri. Tapi yang paling penting itu jangan menggunakan segala cara, apalagi melakukan penyogokan gitu ya. Biasanya angket itu selalu disertai uang gitu kan. Jangan sampai itu terjadi, biarkan itu menjadi peristiwa masa lalu. Apalagi tujuan angket sekarang ini kan sangat bagus ya. Kalaupun tidak melakukan pemaksulan, setidaknya akan ada rekomendasi-rekomendasi terkait perbaikan undang-undang, misalnya undang-undang pemilu memang harus diperbaiki. Sudah 2 kali Undang-Undang 7 2017 itu digunakan pada 2019, juga digunakan pada 2024. Hasilnya sama-sama juga ada dugaan kecurangan, dan yang paling tragis lagi, kedua pemilu dengan menggunakan undang-undang yang sama itu sama-sama menelan nyawa yang begitu banyak dari para penyelenggara pemilu. Karena itu bagus dibuatkan angket, hak angket, sehingga rekomendasinya bisa jadi terkait dengan perbaikan undang-undang pemilu. Ya, kalaupun tidak untuk perbaikan yang saat ini, begitu ya, Bang Gaudens? Ya, apakah hasil angket itu bisa mengubah atau tidak mengubah hasil pemilu? Kita harus katakan bahwa yang punya kewenangan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Konstitusi mau menggunakan kesimpulan angket, ya terserah Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi Bang Gaudens, kalaupun hak angket itu bergulir saja, apakah itu sudah merupakan sebuah pernyataan, sebuah statement politik yang sangat kuat, yang sangat keras di Republik ini? Ya, dianggap keras itu kan karena ujung-ujung dari hak angket itu adalah pemakzulan. Pemakzulan itu hal yang lazim di dalam demokrasi kan, kenapa ditakuti? Karena toh tanpa pemakzulan Presiden Jokowi kan tinggal 8 bulan juga gitu. Oke, baik. Tapi betulkah bahwa kalau sampai hak angket ini bergulir, bahwa itu akan menimbulkan kegaduhan, akan menyebabkan instabilitas di ekonomi, bahkan di keamanan kita? Kalau politik sudah pasti ya, tapi apakah bisa sampai seburuk itu dampaknya, Bang Gaudens? Ya, kita harus ingat ya, waktu zaman pemerintahan Presiden SBY ada kali 16 kali hak angket itu digunakan. Toh tidak ribut juga, dan SBY tidak jatuh juga gitu. Dan kenapa ketika sekali ini digunakan untuk apa? Dugaan kecurangan pemilu, dan ini kan sangat penting ya tentang dugaan kecurangan pemilu itu, jangan-jangan tidak benar gitu loh. Biarkanlah proses politik ini berjalan untuk membuktikan apakah benar ada kecurangan atau tidak ada kecurangan. Dan tidak perlu ditakutkan, jangan membangun narasi yang menakut-nakuti seperti yang dikatakan halusinasi tadi. Baik, semua ini tergantung pada soliditas antara koalisi pendukung 01 dan juga 03. Dan 01 dan 03 ini sikapnya adalah masih menunggu langkah PDI Perjuangan, Bang Gaudens. Apakah ini adalah sikap yang logis dan realistis? Memang harus menunggu PDIP-nya dulu? Ya, kalau bicara tentang politik praktisnya di DPR itu tidak pernah hak angket itu digembar-gemborkan. Tiba-tiba aja jadi nanti. Itu artinya saya meyakini, mungkin saya salah ya, proses itu sedang berlangsung sekarang, cuman tidak di atas permukaan. Baru sampai di atas permukaan itu ketika 25 orang menyerahkan usulan penggunaan hak angket. Itu kan baru usulan 25 orang dari lebih dari satu fraksi. Kemudian nanti dibawa kepada paripurna. Paripurna yang menyetujui atau tidak menyetujui apakah hak angket itu menjadi hak DPR atau tidak gitu. Ya, prosesnya masih panjang. Kalaupun terburu-buru untuk menyatakan hak angket itu sekarang dimajukan atau tidak, ya tunggulah tanggal 5 Maret. Karena 5 Maret itu DPR itu pembukaan masa sidang, bisa saja pada pembukaan masa sidang itu diserahkan usulan hak angket itu. Oke, karena prosesnya masih panjang, Bang Gaudens, ada juga yang khawatir bahwa proses angket ini tidak akan mengejar proses yang nanti akan berlaku di KPU dan juga di MK. Keburu kelar prosesnya, sementara hak angketnya belum kelar. Nah, bagaimana itu, Bang? Ya, itu tadi putusan di DPR itu putusan yang sangat menentukan Republik ini. Bisa saja proses di KPU berjalan, di MK berjalan, kita tidak tahu seperti apa kesimpulannya. Bisa saja kesimpulannya itu menyatakan tidak ada kecurangan, bisa juga menyatakan kecurangan, dan calon yang diajukan di atas kecurangan itu bisa saja direkomendasikan untuk dibatalkan. Proses selanjutnya tentu
ada proses politik untuk itu. Atau dengan kata lain, setiap persoalan politik yang terkait ketatanegaraan di DPR itu selalu menemukan jalan keluarnya sendiri. Oke, baik. Saat ini sejumlah pihak mendorong agar segera ada pertemuan antar tokoh kunci, ya Bang, misalnya dari Ketua Umum Partai Nasdem dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, apakah itu yang akan menjadi titik atau pintu masuk yang paling terang untuk bisa mempercepat hak angket ini? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Ada partai menggunakan haknya di DPR untuk melawan para pencuri suara. Itu hak konstitusional Hak konstitusi, hak warga negara. Diakui, dijamin. Partai yang berdiri atau dipasung di istana mestinya tahu diri dong. Mereka legowo, rendah hati. Karena ini kan hak pada wilayah partai yang tidak ada urusan sama mereka. Jadi mereka nonton saja proses ini. Cuma saya mau tambah sedikit begini. Mungkin perlu dikonfirmasi ke Bung Deddy. Sampai hari ini PDIP belum menunjukkan sikap, Ibu Mega belum keluar. Belum menyampaikan satu pidato yang sama dengan Pak Surya Paloh. Tapi semangatnya kan didukung. Tadi Bang Deddy mengatakan mendukung semangat untuk para angket. politisi di lingkaran Ibu Mega saja, publik menanti. Ibu Mega sama Pak Surya segera kumpul sehingga ini tidak jadi lagi perdebatan krusial. Dia betul-betul langkah yang konkret dan masuk ke arena. Pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Surya banyak dinanti ini, Bang Gaudens. Apakah ini memang adalah kunci masuknya untuk mempercepat hak angket? Ya, publik itu mengharapkan kedua tokoh ini bisa bertemu karena diyakini ketika keduanya bertemu itu sebagian persoalan itu bisa diselesaikan. Tetapi yang ingin saya katakan gini, Bu Selvi, kalau kita masih ingat pada 1998, orang tidak pernah menyangka Presiden Soeharto dan Golkar yang menang hampir 90% dalam waktu singkat itu bisa berubah peta politik. Apakah peta politik seperti itu juga yang akan terjadi lewat hak angket? Ya kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan yang kita harapkan apapun putusan dari hak angket itu tetap yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, tetap yang terbaik untuk bangsa itu. Itulah yang kita inginkan bersama. Bang Gaudens, terima kasih atas pandangannya di editorial malam hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam dengan topik mempercepat hak angket. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.